Oke, selamat pagi saudara sekalian semua. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali berkumpul bersama pada pagi hari ini dan kita boleh berbakti kepada Dia. Ada sebuah cerita satu pagi Poltak datang telat ke sekolah minggu. Ya. Biasanya dia selalu on time, selalu tepat, nggak pernah telat. Tapi minggu pagi itu dia terlambat. Dan guru yang kenal tahu Poltak ini pun bertanya kepada Poltak kenapa dia telat. Poltak pun menjawab demikian. Sebenarnya ayah saya mengajak saya pagi ini untuk pergi mancing. Tapi setelah siap-siap mau pergi, ayah katakan sebaiknya saya pergi ke sekolah minggu saja. Wah, gurunya sangat terkesan ya, impress dengan apa yang dikatakan oleh ayah Poltak ini. Dan kemudian gurunya ini bertanya lagi, apa ayah Poltak ini menjelaskan kenapa lebih baik ke sekolah minggu daripada pergi mancing. Ya. Poltak pun menjawab, ya ayah bilang pancing yang satunya rusak. Jadi cuma ada satu pancing hari ini, kamu ke sekolah minggu saja. Nggak nangkep ya. Saudara, saya harap kita hadir di kebaktian pagi hari ini bukan karena pancingnya cuma satu, sehingga saudara nggak bisa ikut mancing, tapi kita ada di tempat ini karena kita sungguh mau berbakti kepada Tuhan, kita mau memuji menyembah Dia, kita mau bersyukur kepadanya, dan terlebih lagi kita mau belajar tentang Dia. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di bumi ini. Ya, saya pernah katakan tentang Salomo ini. Dan jelas sekali kitab Amsal ini penuh dengan hikmah dan nasihat tentang bagaimana kita menjalani hidup yang benar, hidup yang saleh. Apa yang ditulis di dalam kitab Salomo ini tidak hanya mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan yang saleh sebagai individu ya, masing-masing, tetapi juga sebagai sebuah komunitas. Ya, saudara baca di dalam Amsal, dia tidak hanya berbicara kepada individu, tapi dia berbicara tentang kehidupan di dalam sebuah komunitas di mana kita berusaha untuk membantu satu dengan yang lainnya untuk bertumbuh dalam perjalanan iman kita dan dalam pengenalan akan Tuhan. Hikmah dan nasihat-nasihat yang ditulis di dalam kitab Amsal ini ditulis dalam bentuk puisi. Sehingga saudara yang suka dengan puisi, saudara tentu akan suka membaca kitab Amsal ini. Nah, beberapa hikmah nasihat yang ditulis merupakan narasi cerita yang panjang dan simbolis, penuh dengan simbol, tapi juga ada yang sangat singkat ya, hanya dalam bentuk ya satu kalimat, dua kalimat, tapi singkat tapi sangat padat dengan kebenaran. Nah, sering pernyataan atau hikmat nasihat yang ditulis di dalam kitab Amsal ini secara simbolis, ya, metaforis, ya, sulit untuk dipahami, terutama kalau pernyataan itu kita ambil di luar konteks. Kalau kita tidak melihat keseluruhannya, kita tidak belajari siapa penulisnya, kita hanya ambil begitu saja, sering menjadi salah paham atau salah pengertian. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu pernyataan, satu nasihat, satu pepatah yang singkat tapi
padat dengan kebenaran. Kita buka Alkitab kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-17. Satu ayat saja, Amsal 27 ayat 17 yang berbunyi demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebuah hikmah, sebuah kebenaran yang begitu luar biasa. Sehingga dunia pun mengutipnya. Saudara mungkin pernah mendengar pepatah ini, tapi saudara nggak tahu bahwa ini sebenarnya ditulis oleh Raja Salomo di dalam Alkitab kita. Ini menjadi pepatah umum. Besi menajamkan besi. Di dalam bahasa Inggrisnya kita kenal sebagai iron sharpens iron. Amsal 27 ayat 17 ini menyampaikan kebenaran yang sangat penting buat kita semua, bahwa kita manusia hidup saling mempengaruhi. Perkataan dan perbuatan kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Perkataan, perbuatan kita berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang tidak ada pengaruhnya, tidak ada yang tidak ada dampaknya. Kita sering berkata, itu urusan saya. Saudara, kita nggak bisa hidup seperti demikian. Kita tidak bisa berkata seperti demikian. Ini urusan saya, ini hidup saya pribadi. Tidak ada urusan dengan kamu. Saudara, segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berdampak, mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita melihat beberapa hal kebenaran dari ayat atau pernyataan pepatah ini. Yang pertama, saya mengajak kita melihat dikatakan di dalam ayat ini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal, Raja Salomo mengambil perbandingan antara besi dan orang. Ya kan? Ya, di sini disampaikan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ini perbandingan yang ada, ini gambaran yang sangat bagus sekali. Orang digambarkan sebagai besi. Manusia dibandingkan dengan besi. Ini tepat sekali, saudara. Sebab manusia itu memang sekeras besi, ya kan? Manusia itu keras besi, dan besi itu benar-benar keras. Yeremia pasal yang ke-15 dan yang ke-12 menyatakan demikian dalam bentuk pertanyaan. Dapatkah orang mematahkan besi? Dengan kata lain, Alkitab ingin sampaikan kepada kita bahwa besi itu keras, sangat keras, tidak dapat dipatahkan, unbreakable. Pada prinsipnya. Oke, saudara bisa bilang, kalau ditarik diginikan akan patah. Ya, kita berbicara secara general. Besi itu keras dan tidak dapat dipatahkan, unbreakable. Tapi saudara, menariknya, meskipun besi itu keras, tapi kalau besi itu dipanaskan, dia jadi lembek, ya kan? Dia jadi lunak sehingga dapat dibentuk. Beda dengan batu, batu juga keras, ya kan? Tapi batu mau dipanaskan juga tetap keras. Dan kalau dibentuk, ya hancur, ya pecah semuanya, berantakan. Besi kita panaskan, dia akan menjadi lembek, menjadi lunak, dan dapat dibentuk. Nah, kalau besi ngadu dengan besi, dia akan jadi panas. Benar? Ya, digesekkan besi dengan besi, digosok, dia akan jadi panas. Tangan kita aja kalau saudara gosokkan juga akan jadi panas. Ya. Besi yang digesek dengan besi yang lain
akan menjadi panas. Saat panas inilah besi ini bisa dibentuk. Saat panas inilah besi ini bisa ditajamkan. Luar biasa gambaran yang ada dari firman Tuhan ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, memang waktu besi ini menjadi panas dan siap dibentuk, ya, bentuknya ini bisa macam-macam. Ya kan, saudara, bentuknya bisa macam-macam bergantung kepada wadah yang ada. Bentuk ini bisa jelek, tidak beraturan, kalau memang wadahnya jelek dan tidak beraturan. Tapi besi ini juga bisa menjadi indah kalau wadahnya indah. Nah, saudara, waktu besi ini digesekkan menjadi panas dan siap dibentuk, perlu ditaruh di wadah yang baik supaya dia menjadi baik. Menarik sekali, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33, Paulus katakan pada kita demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus ingatkan kita bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Dengan kata lain, besi yang panas ini, yang siap dibentuk ini ada di mana, wadahnya di mana, tempatnya di mana. Kalau di tempat yang buruk, ya dia akan menjadi buruk. Meskipun tadinya bagus, dia akan jadi buruk. Itu sebabnya saudara, dengan siapa kita bergaul, ini sangat penting. Bagaimana surrounding, sekeliling dari pergaulan kita, itu mempengaruhi kita. Baik atau buruk, kita ini memang bergantung kepada sekeliling kita. Tapi saudara jangan salah. Banyak orang yang kemudian menyalahkan sekelilingnya. Iya, saya jadi jahat, saya jadi jelek karena sekeliling saya jahat, sekeliling saya ini jelek. Kita menyalahkan sekeliling kita. Tapi ketahuilah saudara, bahwa kita berada di tempat itu, kita berada di sekeliling kita ini, it is our choice. Itu adalah pilihan kita. Tidak ada orang yang memaksa kita untuk berada di sana. Kita bisa memilih untuk berada di sana. Kalau kita memang memilih kita berada di sana, ya kita akan dipengaruhi sekeliling yang ada di sana itu. Itu sebabnya saudara, sangat penting sekali untuk kita perhatikan dengan siapa kita bergaul. Tapi kita punya pilihan untuk memilih dengan siapa kita ini bergaul. Jangan sampai saudara salah pilih. Kalau saudara salah pilih, Paulus katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara akan jadi rusak. Saudara akan jadi hancur. Itu sebabnya pilihlah yang baik, pilihlah yang benar. Saat saudara pilih wadah yang baik, saat saudara pilih wadah yang benar, dan saudara mengalami gesekan, jadi panas, saudara akan dibentuk menjadi baik. Saudara akan dibentuk menjadi benar. Salomo sangat tepat menggambarkan manusia seperti besi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kembali ke Amsal 27 ayat 17. Ya. Dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Saya ingin mengajak kita untuk melihat kata menajamkan di dalam ayat ini. Nah, saudara, kata asli menajamkan ini berasal dari kata Ibrani, ya, di mana Perjanjian Lama ini ditulis. Kata Ibrani untuk menajamkan di sini adalah kata kadat. Saudara kalau mau belajar lebih lanjut tentang kata ini, saudara belajar bahasa Ibrani. Tapi kita bukan pelajaran bahasa saat ini, sehingga saya hanya sampaikan. Ini berasal dari kata kadat yang dapat berarti diasah dan diperbarui. Jadi ditajamkan dan dipoles supaya jadi cemerlang, supaya jadi indah. Nah, kadat ini berarti membuat tajam dan membuat mengkilap. Kalau saudara tahu pedang, ya kan, saudara asah, dia selain akan menjadi tajam, dia pun akan jadi mengkilap, ya kan. Nah, ini kata menajamkan di sini punya arti yang cukup luas, ya. Dan menarik sekali di dalam bahasa Inggris ayat ini yang saya kutip dari King James Version dikatakan demikian. Iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friends. Jadi besi menajamkan besi, orang tidak hanya sekedar menajamkan sesamanya, tapi menajamkan the countenance. The countenance itu artinya wajah sesamanya, air muka sesamanya. Nah, saudara, apakah perkataan kita dan perbuatan kita akan memoles, akan mencerahkan wajah teman kita? Atau justru merusak hubungan yang ada dan membuat muka menjadi muram? Apakah perbuatan kita membantu teman kita untuk tetap tajam atau justru menumpulkan mereka? Nah, saudara, kita perlu perhatikan apa yang kita lakukan di dalam berinteraksi dengan sesama kita. Kita bisa menajamkan dan memoles teman kita, atau justru kita menumpulkan dan membuat dia jelek. Kalau kita tidak berhati-hati saat kita mengasah, kalau saudara mengasah sebuah pisau, saudara tidak berhati-hati, mata pisau ini bisa jadi terlalu panas dan justru kehilangan sifat lenturnya. Ya kan? Dia tidak akan tajam, tapi dia akan jadi bengkok. Memanaskan dengan cara yang tepat, dengan seimbang, akan memberikan ketangguhan dan kekerasan yang dibutuhkan oleh sebilah pedang. Harus tepat, tidak boleh terlalu panas, tidak bisa juga kurang panas, ya kan? Kurang panas pun dia tidak akan terbentuk. Nah, saudara, kita perlu perhatikan perkataan kita dan perbuatan kita. Apakah kita ini berkata yang baik, berbuat yang baik, yang membangun, atau kita mencari cara untuk mendiskreditkan, untuk menjelekkan apapun juga yang teman kita katakan atau lakukan? Kalau itu yang kita lakukan, mungkin kita akan kelihatan hebat, ya kan? Karena kita menjelekkan rekan kita, teman kita, kita akan kelihatan baik, kita akan kelihatan benar, kita akan kelihatan bagus. Tapi sesungguhnya, saudara, itu menghancurkan teman kita. Kita perlu perhatikan perkataan dan perbuatan kita. Jangan sampai menimbulkan sakit hati
dan kepahitan. Kalau itu yang terjadi, kita tidak bisa membentuk teman kita ini. Kita harus menghormati satu dengan yang lainnya dan belajar untuk mendengar dengan empati. Saat kita menajamkan sesama kita, kita perlu benar-benar perhatikan semuanya ini. Semua perkataan dan perbuatan kita haruslah membuat teman kita ini menjadi lebih tajam dan mengkilap. Jadi bersinar, menjadi terang seperti yang Yesus katakan bahwa kita ini adalah terang. Kita ini adalah anak-anak terang yang bersinar. Kita harus bisa melakukan sedemikian rupa sehingga kita bisa menajamkan sesama kita dalam pengertian bukan hanya sekedar tajam tapi juga menjadi mengkilap, menjadi bersinar, menjadi cemerlang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita mau pelajari dari ayat ini, kalau kita baca dengan teliti konteks dari Amsal 27 ayat 17 ini, yang mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, besi yang dimaksud di sini bukan sembarang besi, saudara. Bukan asal besi, gitu loh. Tapi besi yang dimaksud di sini adalah besi yang dipakai sebagai alat. Karena kalau sembarang besi saudara tajamkan, dia tidak akan berfungsi. Buat apa? Ya kan? Sia-sia, percuma. Hanya besi yang dipakai sebagai alat yang perlu ditajamkan. Besi lainnya, sembarang besi lainnya tidak perlu ditajamkan. Nah, pada zaman dulu besi yang dipakai sebagai alat yaitu pedang, ya, kapak. Sekarang kita punya, ya, tetap punya pisau, pedang, ya. Kapak juga tetap ada, tapi kita punya yang lebih kecil dipakai sehari-hari. Ya, ada pisau, ada gunting. Itu semua perlu ditajamkan. Kalau tidak tajam, tidak enak, bahkan tidak bisa dipakai. Ya kan? Nah, saudara, supaya dapat dipakai, supaya dapat digunakan dengan baik oleh Tuhan, menjadi alatnya Dia, kita harus ditajamkan. Kita harus ditajamkan sesama kita. Tidak semua besi ditajamkan, hanya besi yang perlu dipakai, yang menjadi alat yang akan ditajamkan. Itu sebabnya saudara, kita harus bersyukur kalau kita mengalami penajaman. Ya, kalau kita tepatnya mengalami gesekan supaya kita ini menjadi tajam. Kita perlu bersyukur kalau kita alami hal itu, sebab itu berarti Tuhan mau pakai kita. Kita bukan sembarangan besi. Kita ini besi yang mau dipakai sebagai alat. Besi sembarangan tidak akan ditajamkan. Dan saya percaya saudara, bahwa Tuhan mau memakai kita semua. Kalau Tuhan tidak mau pakai kita, buat apa kita ada di dunia ini? Buat apa kita ada di bumi ini? Hanya untuk menghabiskan tempat. Ya. Sekarang akomodasi sudah sangat padat di Australia ini. Ya. Kalau Tuhan gak mau pakai kita, kalau Dia tidak punya rencana untuk kita, kita hanya menghabiskan satu tempat di dunia ini. Kita hanya menghabiskan oksigen dari dunia ini yang sudah semakin terbatas, ya kan? Kita semakin ribut dengan global warming dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak mau pakai kita ada di dunia ini hanya untuk menghabiskan air, hanya untuk menghabiskan sumber-sumber alam yang ada. Ya,
percuma. Ya kan? Buat apa? Buat apa kita ada di dunia ini? Itu sebabnya saya sangat percaya Tuhan punya rencana untuk setiap dari kita. Rencananya Dia sebagai alatnya Dia. Alat kasihnya, alat untuk kemuliaannya. Dan saudara, supaya alat ini dapat berfungsi dengan baik, perlu ditajamkan, perlu digesekkan, digosok supaya jadi tajam. Saudara, itu sebabnya jangan tolak gesekan ini. Jangan hindari gesekan ini. Tapi justru bersyukurlah atas gesekan yang ada. Sebab itu berarti Tuhan mau pakai kita lebih dan lebih lagi. Semakin besar gesekan yang ada, akan semakin tajam. Tentu tadi sudah kita bicara jangan sampai terlalu panas. Tapi semakin banyak gesekan yang ada, kita ini akan semakin tajam terus. Dan semakin berguna dan semakin dahsyat untuk dipakai oleh Dia. Ini yang ketiga, bahwa hanya alat yang ditajamkan. Hanya besi yang berupa alat yang ditajamkan. Yang keempat, hal yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk menjadi tajam, besi ini harus kontak. Okay. Besi, menajamkan besi berarti paling sedikit harus ada 2 potong besi. Ya kan? Karena besi menajamkan besi. Harus ada 2 potong besi dan kedua potong besi ini harus ada kontak. Harus ada gesekan supaya dapat menajamkan. Kalau besi ini dibiarkan di tempat masing-masing, dia nggak akan pernah tajam. Ya kan? Nggak akan pernah tajam. Dia perlu kontak. Demikian juga halnya dengan orang, dengan manusia. Menajamkan sesamanya. Diperlukan 2 belah pihak yang melakukan kontak. Tidak bisa hanya 1 orang. Harus ada 2 orang, minimal 2 orang yang melakukan kontak dan terjadi gesekan antara kedua orang, antara kedua pihak ini. Tanpa kontak, tanpa gesekan tidak mungkin mereka menjadi tajam. Sekali lagi, kalau dibiarkan sendiri-sendiri, masing-masing kedua-duanya akan tetap tumpul dan tidak berguna. Itu sebabnya saudara sangat menarik. Waktu Tuhan sejak semula katakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kemudian Tuhan teruskan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita biasanya kita dengar ayat ini di pernikahan. Ya, kita pakai ayat ini untuk berbicara tentang teman hidup, tentang pasangan, tentang suami, tentang istri di dalam pernikahan. Kita berbicara ayat ini. Tidak salah, saudara, bahkan sangat-sangat benar. Tetapi ayat ini juga berbicara, ayat ini juga berlaku untuk kehidupan secara keseluruhan. Bukan hanya kehidupan di dalam pernikahan, tapi kehidupan secara luas, secara life in general. Jelas tidak baik manusia itu seorang diri saja, sebab mereka tidak dapat menjadi tajam. Tidak ada gesekan, mereka tidak akan jadi tajam. Kita tidak bisa, kita tidak boleh hidup sendirian. Kita tidak bisa jadi tajam. Kita tidak bisa mengasingkan diri kita, hidup di hutan, hidup di tempat yang sepi dan sebagainya. Saudara, kita tidak bisa menjadi tajam. Kita harus hidup
dengan seorang penolong. Sekali lagi, saya dalam hal ini bukan berbicara pasangan hidup kita, tapi memang kita perlu penolong. Kita tidak bisa menajamkan diri kita sendiri, nggak bisa. Kita perlu penolong untuk menajamkan diri kita, untuk menajamkan kita. Saudara, kalau sampai ada orang yang menyakiti kita, menggesek kita, membuat kita jadi panas, saudara jangan marah. Saudara jangan marah-marah. Itu saatnya kita ditajamkan supaya kita dapat dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Banyak orang berusaha menghindari konflik. Mereka lari dari konflik. Sudahlah, saya nggak mau ikutan lagi lah. Sudahlah, saya nggak mau terlibat lagi. Kita menghindari konflik. Saudara, memang konflik tidak enak, harus saya katakan. Konflik itu membuat kita capek hati. Hatinya jadi panas. Tapi ingat firman Tuhan ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan bagaimana kita bisa menjadi tajam kalau kita come into contact. Dan bahkan bukan hanya sekedar kontak, tapi harus terjadi gesekan. Kalau enggak tergesek, kalau tidak ada gesekan, justru tidak akan menjadi tajam. Saudara, jangan lari dari konflik. Jangan hindari konflik. Tapi biarlah konflik itu boleh membentuk kita. Biar konflik itu boleh menajamkan kita. Memang benar, saudara, ada konflik yang sehat, ya, saya katakan sebagai sehat. Ada juga konflik yang memang perlu kita hindari, itu betul. Oke. Nah, dua poin berikutnya ini akan memberikan petunjuk kepada kita tentang konflik yang sehat dan konflik yang perlu kita hindari. Jadi memang benar konflik itu tidak enak, tapi bukan berarti semua konflik atau kita hindari semua konflik. Kita perlu ambil bagian di dalam konflik yang sehat, tapi kita perlu hindari konflik yang tidak sehat. Apa yang saya maksudkan? Kita ingin melihat poin kelima dari yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita kembali melihat konteks di sini, ini berbicara bahwa saling menajamkan. Baik besi menajamkan besi sehingga dua-duanya menjadi tajam, demikian juga orang menajamkan sesamanya mempunyai konotasi di mana saling menajamkan, timbal balik. Nah, saudara, di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah konteks di mana terjadi gesekan, harus ada benefit buat dua belah pihak. Harus ada benefit buat mereka, harus ada juga benefit buat kita. Harus menajamkan mereka, harus juga menajamkan kita. Both sides benefit. Kalau tidak menajamkan kita, kalau hal itu tidak menajamkan kita, saudara, itu konflik yang perlu kita hindari. Memang benar. Sebab tidak memberikan benefit, keuntungan kepada kita, tidak menajamkan kita. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Dua belah pihak ditajamkan. Saudara, hal ini menajamkan dua belah pihak ini berlaku untuk kita semua, bahkan berlaku untuk
kita yang sudah senior. Senior di dalam iman kita. Kita sering berpikir kita ini sudah senior. Kita hanya membagikan kepada mereka yang baru. Tapi saudara, jangan pikir bahwa karena saudara sudah senior, saudara tidak perlu ditajamkan lagi. Jangan pikir saudara hanya cukup memberi. Banyak orang berpikir demikian, ya saya sudah senior, saya beri. Saudara, memang benar ya, kita memberi apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Saya akan ajak kita lihat ini kemudian. Kita perlu share. Tapi saudara, kalau kita hanya memberi dan memberi dan memberi, kita satu waktu akan kehabisan. Satu waktu kita akan kecapean. Kemudian kita akan jadi burnout. Dan kita akan marah-marah, kita akan menarik diri, kita tidak mau lagi pelayanan. Begitu banyak terjadi orang menarik diri dari pelayanan. Kenapa? Karena mereka hanya memberi. Sekali lagi, memberi itu baik, benar. Tapi jangan sampai kita ini tidak mendapatkan apa-apa sewaktu kita menajamkan orang lain. Kita harus get something. Kita juga harus get the benefit. Saya selalu dapatkan sesuatu dari gesekan dengan saudara semua. Otherwise, saya akan kecapean, saya akan habis. Kalau kita juga mendapatkan manfaat itu, benefit itu, saudara, kita akan terus terpacu, kita akan terus terenergize, kita akan terus punya energi karena kita pun diisi. Tidaklah bermanfaat untuk kita menginvestasikan sejumlah besar waktu kita, uang kita, tenaga kita ke dalam satu hubungan, ke dalam satu kontak yang tidak mempunyai potensi untuk memberikan hasil balik kepada kita, untuk memberikan return kepada kita. Saudara akan bilang, kok kita belajar hitung-hitungan? Ya memang harus selalu berhitung. Memang harus demikian. Alkitab selalu mengajar kita untuk berhitung. Tapi di dalam kita berhitung, kita juga harus tetap generous. Jangan lupa 2 poin ini. Tuhan Yesus katakan, sebelum kau membangun sebuah menara, kamu harus menghitung harganya. Benar. Kita harus hitung-hitungan. Jangan sampai kita mulai bangun, kemudian kita tidak sanggup lagi, dan kita hanya akan ditertawakan orang. Menara itu enggak jadi, terbelengkalai. Mangkrak istilah Indonesianya. Kita perlu hitung. Tapi di dalam perhitungan kita perlu generous. Nah saudara, kita jangan investasikan waktu kita, tenaga kita, uang kita ke dalam satu hubungan yang tidak punya potensi untuk memberikan return kepada kita. Memang kita perlu terus berdoa untuk orang-orang yang seperti demikian. Oke, kita perlu terus berdoa untuk orang-orang yang cuma mengambil, ya, the takers, ya, yang cuma terima dan terima dan terima. Tetapi jangan bergaul dengan orang demikian. Maksud saya bergaul itu adalah bergaul dengan erat, bergaul dengan intim. Ya, saya rasa bahasa Jakartanya itu segalang segulung. Jangan. Sebab apa? Sebab bisa mereka membawa kita keluar dari rencana yang telah Tuhan tetapkan buat kita. Tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga kalau tidak benefit, saudara, keluar dari situ. Jangan bergaul dengan mereka. Tetap terus doakan untuk
mereka. Mereka yang hanya mengambil dan mengambil tanpa pernah mau memberi. Saudara, kita akan kecapean dengan mereka. Mereka itu seperti black hole yang terus terima dan tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Bahkan bagian kita pun akan diambil oleh mereka. Sehingga ya kita bukan saja tidak mendapatkan apa-apa, kita akan jadi drain, ya kita akan kehabisan uang, kehabisan waktu, kehabisan tenaga kita. Kita perlu hindari orang yang seperti demikian. Kita perlu hindari hubungan yang seperti demikian. Ini hubungan, ini konflik yang tidak sehat. Hubungan yang sehat, konflik yang sehat, itu keduanya harus bertumbuh. Kedua-duanya harus menjadi tajam. Kedua belah pihak bertumbuh bersama di dalam kontak, di dalam konflik yang ada. Jadi saudara, kalau saudara tidak bertambah tajam dengan kontak, dengan besi yang ada, dengan orang yang satu ini, jangan teruskan bergaul segalang segulung dengan mereka. You are just wasting your time. Tinggalkan konflik ini, tinggalkan hubungan ini. Yang keenam, yang terakhir. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini hanya bisa terjadi dengan baik kalau keduanya itu setara, kalau keduanya itu sejenis. Maksud saya itu ya tidak bisa besi dan kertas. Tidak bisa besi dengan kertas. Harus besi dengan besi, besi dan besi. Harus setara. Kalau tidak akan terjadi penajaman itu. Nah, saya bukan berbicara tentang atau antara manusia dengan monyet, gitu loh. Bukan, ya. Saya bukan berbicara antara manusia dan anjing atau kucing. Ya. Memang manusia dan manusia, orang dengan orang. Tapi kalau kita mau menjadi tajam buat Tuhan, saudara, kita harus bergaul. Kita harus ditajamkan dengan mereka yang mengasihi Yesus. Mereka yang mempunyai nilai yang sama, value yang sama, yaitu nilai kerajaan Allah. Kalau konflik, kembali ke konflik tadi, kalau konflik terjadi dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mempunyai value yang sama, ya memang perlu kita hindari, saudara. Kita tidak bisa terus di dalam konflik seperti demikian. Justru kita harus hindari. Sebab tidak mungkin kayu menajamkan besi. Gak bisa. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak punya value yang sama dengan kita, gak mungkin bisa menajamkan kita seperti yang kita kehendaki. Tapi saat kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Yesus, kita mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menjadi orang yang mengasihi Yesus juga. Kita punya kesempatan yang sangat besar untuk menjadi murid yang lebih baik, murid yang lebih kuat, yang lebih tajam untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau lingkungannya, kalau suasananya, keliling kita, environment kita ini tidak bagus, tidak setara. Katakanlah tadi besi dengan kayu atau besi dengan kertas. Proses penajaman tidak dapat berlangsung, tidak terjadi.
Dan saudara justru akan kehilangan ketajaman saudara. Saudara akan jadi tumpul. Dan saudara tidak bisa dipakai. Kembali ke 1 Korintus 15 ayat 33. Ini dua ayat yang link together. Kita bisa ditajamkan kalau kita ada di pergaulan yang benar. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah saudara, jelas kita tidak bisa dikelilingi, kita tidak boleh membiarkan diri kita dikelilingi yang buruk. Menarik sekali, Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-20 katakan pada kita demikian. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, ada beberapa pepatah yang bersumber dari ayat ini. Mungkin saudara pernah mendengar demikian. If you want to be successful, surround yourself with successful people. Pernah dengar? Ya. Atau variasi lainnya, if you wish to be happy, surround yourself with happy people. Saudara, semua ini dari Alkitab. Dari Salomo, orang yang paling berhikmat. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kalau saudara mau menjadi bijak, saudara perlu bergaul dengan orang bijak. Kalau saudara mau menjadi berhasil, saudara harus dikelilingi, harus mengelilingi hidup saudara dengan orang-orang yang sukses. Nah saudara, sejalan dengan apa yang pepatah yang ada ini, kita dapat katakan untuk Amsal 27 ayat 17 ini demikian. Ya. If you want to be spiritually sharp, surround yourself with spiritually sharp people. Kalau saudara mau menjadi tajam secara rohani, saudara harus kelilingi diri saudara dengan orang-orang yang tajam secara rohani. Saudara, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Bukan hanya kita tinggalkan mereka yang mengambil dari kita, tanpa membiarkan kita mendapatkan atau menerima sesuatu yang dari mereka. Tapi saudara, biarlah kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Yesus. Supaya kita pun boleh mengasihi dia lebih lagi. Biarlah kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Supaya kita pun boleh mengenal dia lebih lagi. Biarlah kita dikelilingi oleh orang-orang yang taat kepadanya. Supaya kita boleh lebih taat lagi kepadanya. Biarlah kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Value yang sama. Yaitu value kerajaan Allah. Di mana kita dapat menajamkan satu dengan lainnya. Sehingga kita dapat menjadi alat kerajaannya. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kita perlu menjadi tajam, saudara. Tajam bukan untuk menghancurkan. Memang pedang itu bisa membunuh ya, untuk hal yang negatif. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kebenaran Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Pedang ini bisa kita pakai untuk hal yang baik. Dan kita perlu tajamkan hidup kita ini. Supaya Tuhan bisa pakai kita untuk alat kerajaannya lebih dan lebih lagi.
Saya ingin menutup dengan sebuah ayat yang saya ambil dari 1 Tesalonika 2:8. Firman Tuhan katakan pada kita demikian. Demikianlah kami, Rasul Paulus, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara, pernyataan Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini adalah juga pernyataan dari saya pribadi kepada saudara, kepada seluruh jemaat. Bukan saja saya rela membagi Injil Allah dengan saudara, tetapi juga hidup saya sendiri dengan saudara semua. Dan saudara, saya harapkan pernyataan ini juga bisa menjadi pernyataan kita semua. Pernyataan dari leadership team yang ada dan seluruh jemaat yang ada. Bahwa kita tidak hanya membagikan Injil, tapi juga hidup kita sendiri satu dengan yang lainnya, sehingga kita semua boleh menjadi tajam. Besi yang tajam, alat yang tajam di tangannya. Seperti pisau atau gunting yang tumpul, yang tidak tajam. Pisau atau gunting itu tidak produktif, bahkan tidak menolong, tidak berguna sama sekali. Tidak bisa dipakai. Demikian juga dengan hidup kita yang tumpul. Enggak bisa dipakai, saudara. Kita perlu ditajamkan, kita perlu diasah. Saat kita diasah, saat kita ditajamkan, berarti kita disiapkan untuk hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang produktif untuk Tuhan. Dan hal ini, saudara, hidup yang bermanfaat, hidup yang produktif, hidup yang berguna buat Tuhan, ini akan mendatangkan hidup yang penuh, hidup yang melimpah buat kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita akan melimpah ruah. Seperti yang Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara, saat kita menjadi tajam, hidup kita ini akan penuh, full. Bahkan akan melimpah. Karena apa? Karena kita berguna. Karena kita bermanfaat. Karena kita jadi produktif. Hidup kita ini jadi full. Kita harus jadi tajam. Seperti besi menajamkan besi. Kita saling menajamkan. Kita saling mempengaruhi. Sekali lagi saudara, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak boleh hidup sendirian. Kita tidak bisa menjadi tajam. Dan kita perlu bersyukur Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita, baik yang menyenangkan kita ataupun yang tidak menyenangkan kita. Sebab Tuhan menempatkan mereka untuk menajamkan kita. Supaya kita bisa menjadi tajam, supaya kita bisa bertumbuh. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita ini supaya mereka dapat menjadi tajam. Supaya mereka juga boleh bertumbuh. Dan saudara, saat kita semua
masing-masing bertumbuh. Memang kita bertumbuh karena gesekan dengan sesama. Tapi kita masing-masing bertumbuh. Jadi nggak bisa dibilang gesekan dia bertumbuh, saya otomatis ikut bertumbuh. Enggak demikian, saudara. Kita bertumbuh masing-masing melalui gesekan. Nah, saat kita semua masing-masing bertumbuh, komunitas kita, gereja kita juga akan bertumbuh secara korporasi, secara keseluruhan. Memang pertama kita akan bertumbuh secara kualitas. Kita akan bertumbuh dalam kualitas. Tapi kemudian saudara, saya yakin, saya percaya dengan sangat bahwa komunitas kita, gereja kita ini pun akan bertumbuh secara kuantitas dalam kuantiti. Kalau kita tajam, kalau kita bertumbuh, kita akan bertumbuh bersama. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita mau berdoa.